Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yulialita Afa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi suatu tugas komunikasi politik untuk membahas suatu isu dengan mengaitkan teori. Jadi di sini aku ngambil uh, berita dari kompas.com yang berjudul "Saat wawancara kursi kosong oleh Najwa Shihab dilaporkan ke polisi". Jadi di sini memperlihatkan bahwa Najwa bermonolog dengan kursi kosong yang seolah-olah ia anggap sebagai Menteri Kesehatan atau Menkes, Terawan Agus Putranto. Dalam monolognya, Najwa membeberkan sejumlah kegelisahan masyarakat yang sudah jarang melihat sosok Menkes Terawan tampil di publik sejak pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Jadi, di sini kita bahas dari COVID-19-nya dulu. Pada tahun 2020 terjadi ada banyaknya teori COVID-19 bahwa COVID-19 ini tidak mematikan, tidak berbahaya. Banyak teori-teori yang dibuat oleh seberapa bagian masyarakat yang kurang membaca atau kurangnya awareness terhadap berita-berita COVID. Jadi berita COVID-19 pada tahun 2020 lalu itu termasuk juga pada teori agenda setting, yang mana teori ini menciptakan awareness dengan menekankan sebuah isu yang dianggap penting untuk dilihat, didengar, dibaca, maupun dipercaya. Jadi berita tahun 2020 mengenai COVID-19 tersebut bisa dikaitkan dengan teori agenda setting. Itu menurut saya, karena teori ini sangat berkesinambungan dengan berita COVID-19 tahun lalu, karena banyak yang tidak percaya dengan COVID-19 hingga sampai sekarang pun entah mengenai vaksin COVID sendiri, banyak yang masih enggan untuk melanjutkan vaksin-vaksin berikutnya gitu. Lalu untuk kasus berita Najwa Shihab tadi mengenai wawancara kursi kosong ini berkaitan dengan teori spiral kesunyian. Jadi karena terbentuknya pendapat umum maupun pendapat pribadi terkait sudut pandang minoritas akan cenderung diam daripada mayoritas. Nah, dengan berita tadi seperti kursi kosong, wawancara kursi kosong ini bisa saja masyarakat yang menonton seringnya masyarakat yang menonton Najwa Shihab itu mungkin memiliki pendapat mereka pribadi masing-masing ya, pastinya seperti saya ataupun kalian yang menonton pasti punya pendapat pribadinya masing-masing. Namun seringkali pendapat kita pribadi itu sulit untuk kita sampaikan, untuk kita ungkapkan gitu, karena adanya pendapat mayoritas yang lain yang lebih kuat daripada pendapat minoritas. Jadi dengan adanya mata Najwa ini seringkali menurut saya sangat berkaitan dengan teori spiral kesunyian, karena tadi teori tadi itu membentuk pendapat umum maupun pendapat pribadi. Jadi menurut saya kasus yang COVID-19 tadi merupakan berkaitan dengan teori agenda setting, dan kasus mata Najwa berkaitan dengan teori spiral kesunyian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi